dukung siapa, Cici? Kayaknya aku pilih 2 aja. Wah, pas banget berarti. Nih, kebetulan ada videonya. Kemarin yang nyinyir, yang menghujat di VT gua yang sebelumnya. Video ini sekaligus menjawab daripada komentar-komentar buzzer all in. Silahkan disimak. Itu ada pernyataan langsung dari orang yang bersangkutan. Dia itu siapa dan ada di lingkaran mana. Jadi cerdaslah dalam berpikir sebelum berkomentar. Mas Kaisang, Anda ini kenapa sih? Yang terkena kasus 271 triliun itu kan suami Sandra Dewi sama si Helena Lim, kalau nggak salah ya. Tapi kenapa Anda yang bereaksi sampai harus menghapus video YouTube segala? Ya semuanya juga tahu lah, kita juga tahu kalau dalam video Anda itu si Helena emang mendukung paslon 02 atau kakak Anda. Tapi kan itu nggak ngaruh sama Anda, nggak jadi masalah juga toh. Lagian seluruh masyarakat Indonesia juga tahu kok kalau kekayaan Anda, uang ratusan miliar di rekening Anda itu kan hasil dari jualan pisang. Jadi kenapa Anda harus repot-repot gitu loh? Biasa aja gitu loh, nggak perlu bereaksi seperti itu. Lagian video YouTube Anda itu hiburan bagi kami, kenapa dihapus itu loh? Itu yang sangat mengecewakan, Mas. Tidak akan merugikan orang lain atau menipu rakyat. Bagaimana ya Kiki setelah melihat video seorang Helena pada saat diwawancarai di namanya tempat Kaisang pada waktu itu, karena Kiki menyebutkan seorang Helena ini orang yang jujur, tidak punya milik sendiri, anting ratusan juta, ya semuanya 40 miliar yang di badan, harta sendiri, tidak merugikan orang lain, apalagi negara, ya kan, karena punya miliknya sendiri. Yang lain itu korupsi. Nah, ketika Kiki mengucapkan ini, bisa nggak Kiki menyimak kembali kenapa di video ini dihapus ya? Bisa nggak Kiki menjelaskan itu Kiki saat ini dengan Kaisang? Karena pada waktu itu video saya itu menyentil ada rekening yang dititipin ya, artis-artis dititipin oleh Bapak Jokowi pakai uang ya, melalui rekening-rekening artis itu. Ada salah satu terlibat pencucian uang kerjasama dengan artis-artis ya, yaitu ya banyaklah, termasuk ada salah satu mungkin proyek yang di IKN milik Kaisang itu ya. Jadi teman-teman mungkin belum nyimak ya konten-konten saya yang ada di YouTube pada waktu itu, monggo disimak semua. Saya udah sentil ya pada waktu itu ada pencucian uang melalui artis-artis ya. Mungkin bisa jadi Kiki nanti ada kecipratan ya Kiki ya. Karena semangat powernya selama bersama Kaisang tuh beda ya Ki. Mungkin ada kecipratan besok Kiki, iya gak Ki? Melejit cepat sekali kan. Nah, salah satunya. Nah, pemirsa seluruh teman-teman fansnya ya, salah satunya pada waktu itu saya menyentil anak dari seorang Bapak Jokowi, yaitu Kaisang. Tapi saya tidak mengarah ke pencucian uang. Namun ada nggak suap proyek di IKN itu ya? Karena di sana banyak proyeknya seorang Kaisang. Jangan lupa bro, terutama jalan tol ya. Salam waras dan salam sehat. Kemudian bisa Kiki simak kok Kaisang buru-buru menghapus yang namanya video tentang Helena ini ya, wawancara dengan Helena. Begitu juga dengan Sandra Dewi ya. Pada waktu diwawancara, kalau yang namanya Tuhan ya memberikan harta, jangan sampai kita macam-macam. Suami memberikan apa ya, saya takut nanti Tuhan kalau kaya cepat itu Tuhan cepat juga mengambilnya, hilang lenyap begitu aja katanya, set langsung ditarik sama Tuhan. Itu kata Sandra Dewi ya. Tapi kenyataan ini Sandra Dewi saat ini pesawat jet berapa miliar dibelikan, hadiah ulang tahun berapa miliar, hadiah ulang tahun anak-anaknya berapa miliar ya kan. Nah jadi insya Allah kalau Allah itu izinkan ya, ada orang yang bernyali besi mengutik-ngutik korupsi yang di pemerintahan Jokowi ini besar sekali. Saya sudah bilang, pertama video-video saya di situ boleh kalian simak yang di YouTube itu. Ada dulu seseorang ya yang terlibat pengawasan tambang timah yang Pulau Bangka. Rumahnya ngalahin yang namanya Istana Bogor besarnya, luasnya, karena
orang tersebut menjaga yang namanya tambang timah yang ada di Pulau Bangka. Simak kembali ya guys, itu udah beberapa tahun lalu ya saya mengungkapkan yang namanya kata-kata tersebut. Soal pertambangan timah yang ada di Pulau Bangka, kala itu saya menyentil seorang jenderal ya. Simak kembali, ada di YouTube saya, itu sudah 2 tahun lalu. Jauh yang namanya pemberitaan itu dimuat. Toh ujung-ujungnya semua kenyataan omongan saya ya. Tapi ini salah satu orang jenderal itu belum terlibat, belum dipanggil, belum diperiksa. Ya, pengawasan yang namanya tambang timah yang ada di Pulau Bangka, saya bilang rumahnya sekarang melebihi besarnya Istana Bogor. Itu ada loh videonya yang ada di YouTube. Itu beberapa tahun lalu. Itu udah saya sentil. Ya, kerjasama dengan seseorang memenangkan yang namanya kasus perebutan untuk lahan pada waktu itu ya. Saya udah sentil loh itu semua, nggak ada yang kasih tahu saya. Ayo ya. Nah, termasuk yang namanya ini. Nah, belum lama beberapa bulan lalu juga saya menyentil sebelum pemilu ya, sebelum pemilu saya menyentil yang namanya Kaisang Pangarep. Ya coba kalau ada orang yang bernyali besi, coba tengok-tengok intip-intip yang namanya proyek yang namanya Kaisang yang ada di IKN, ya kan? Karena saya mengetahui ada orang bertemu dengan asistennya yang namanya Kaisang di Bandung, ya. Salam bro. Ya semoga itu terkuat, ya. Mudah-mudahan saya bilang jangan-jangan Jokowi juga ada terlibat tentang pencucian uang itu, ya. Atau jangan-jangan juga pencucian uang yang sekian ratus triliun itu, yang 300 triliun itu yang disentil oleh Bapak Mahfud MD itu, pejabat tinggi termasuk presiden ini bisa jadi terkuat. Ya, kalau ada orang, semoga aja Tuhan menurunkan orang yang berhati baja, ya, untuk menguak ini. Oke, bro, mudah-mudahan itu terkuat. Kok bisa ya korupsi dan baru ketahuan setelah 271 triliun? Gila, banyak banget loh itu. Gue ngambil duit nyokap 50.000 aja langsung ketahuan tuh. Pakai duit SPP buat bayar sekolah aja bulan depannya langsung ketahuan gue. Ini kok bisa nggak ketahuan dan baru ketahuan setelah 271 triliun? Gila. Gue beli gorengan 5 ngaku 3 aja besoknya langsung di blacklist sama tukang gorengan. Nggak boleh beli lagi gue. Ini nggak mungkin sendiri sih kayaknya. Banyak kerjasamanya. Kita lihat siapa aja yang bakal keseret selain dia. Betul, kita akan lihat siapa lagi yang akan terseret setelah Helena Lim dan juga suami Sandra Dewi. Kali ini giliran Kaisang yang diblender oleh para netizen terkait dengan penghapusan videonya pada saat mengundang Helena Lim. Saya kira apa yang ada di isi video tersebut selalu membahas persoalan kekayaan dan kekayaan. Meskipun kekayaan itu, kekayaan yang dimiliki oleh Helena Lim adalah kekayaannya rakyat yang dicuri oleh Helena Lim. Nah, ini adalah sebuah keanehan kenapa sampai-sampai Kaisang menghapus video tersebut. Seolah-olah ada kaitan dengan 271 triliun tersebut dengan dirinya. Jangan sampai Kaisang ini kecipratan juga sehingga ingin menghilangkan jejak dengan menghapus video tersebut. Dan bukan hanya itu, terlihat Nyai Dagelan, Nyai Widya menyentil habis Mbak Kiki dan bahkan menyebut bahwa Mbak Kiki ini kecipratan dana korupsi tersebut karena mulutnya bungkam pada saat Helena Lim jadi tersangka. Dan terlihat di video tadi Mbak Widya, Nyai Widya memberikan tantangan terhadap Mbak Kiki bagaimana agar menanggapi persoalan video yang dihapus Kaisang tanpa angin, tanpa hujan, langsung saja dihapus seolah-olah Kaisang ini terkait dan kecipratan hasil korupsi yang dilakukan oleh Helena Lim. Baiklah, semoga pelaku korupsi bisa diberantas sampai ke akar-akarnya, dan terima kasih untuk sahabat-sahabat yang sudah menonton. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.